Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Selamat dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidi rasulillah hadrati muratib hadzal kitab asy-syekhul imam Syaraf bin Yahya an-Nawawi wa sayyidi al-habib Umar Muhammad bin Salim al-Hafidh wa khususan ila hadrati Abu Yahya Mas'udahlan wa ila hinal kiram Gus Malik Salam Gus Mahibur Ridha wa ila ustadzil kiram Al-Ustaz Ahmad Ridwan Hashim, Al-Ustaz Ali Mukhtar, ila hadrati almarhumah Ibu Musayyadah wa ila jami walidina wa ma'alimina masyayikhina wa dawil haqqi alaina wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Nurul Muttaqin yang sedang beriktikaf di dalam masjid, pada kesempatan malam hari ini kajian rutin kita setiap Ahad ketiga, kajian hadis dengan menggunakan kitab Syarah Hadis Arba'in sampai pada bahasan hadis yang ke-11 insyaallah. Nggih. 11. Al-haditsul hadi asyara an Nabi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih radhiyallahu anhuma. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita memasuki bahasan dari isi hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Ali ini, kita membahas sedikit tentang sosok dari perawi hadis, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali, putra pertama Sayyidina Ali sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah. Dalam bahasa Arab penggunaan sibtun itu berarti cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki disebut hafid, ha fa alif dal. Hafid itu cucu dari pihak anak laki-laki. Kalau Sayyidina Hasan, cucu Kanjeng Nabi dari anak perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatih, dan beliau disebutkan oleh Rasulullah sebagai wewangiannya Rasulullah, ya. Perkara yang membahagiakan, menyenangkan hati Rasulullah. Karena dalam satu hadis beliau memuji Sayyidina Hasan yang lahir 1 tahun kurang lebih dulu daripada adiknya Sayyidina Husain. Beliau mengatakan huma, keduanya Hasan Husain itu adalah roihanatai minat dunya, dalam riwayat lain minal jannah. Beliau berdua, cucuku berdua ini adalah wewangian atau perkara yang menyenangkan hatiku di dunia, dalam riwayat lain di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya kita dalam memuji beliau berdua, Sayyidina Hasan dan Husain ini, sebagai syababu ahlil jannah, para pemuda yang akan memimpin rombongan pemuda yang ada di surga. Ya, niki merujuk kita kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian yang perlu kita pahami dari sejarah singkat tentang Sayyidina Hasan, beliau adalah khalifah kelima dari Khulafaur Rasyidin. Selama ini kita mengenal Khulafaur Rasyidin ada 4: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Sampai biasanya di masjid-masjid tampil puji-pujian, ya. Abu Bakar, Umar, biasanya itu Utsman wa Ali, Siti Fatimah binti Rasulullah. Khalifah kelimanya enggak disebut. Wallahu a'lam. Kenapa sejarah yang masuk dalam pikiran kita
dalam hati kita, dalam benak kita ini Khulafaur Rasyidin 4, padahal aslinya 5. Loh kok bisa kita mengatakan 5? Karena sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi sendiri. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwasanya al-Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyin mim ba'di. Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin yang mendapatkan petunjuk mim ba'di, sepeninggalku, setelah aku mati. Kata Rasulullah, salasuna sanatan, masa pemerintahan mereka 30 tahun. Rasulullah menyebutkan 30 tahun. Ketika Sayyidina Ali wafat, masih tersisa waktu 6 bulan kurang lebih ya, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Kemudian Sayyidina Hasan niki diadakan pemilihan khalifah seperti halnya pemilihan-pemilihan sebelumnya. Beliau dipilih oleh kurang lebih sekitar 40.000 orang waktu itu ya, yang akhirnya ya beliau menang mutlak ya, diangkat menjadi khalifah. Singkat cerita, ketika beliau menjabat jadi khalifah kurang lebih 6 bulan, terus orang-orang yang cinta kepada sahabat Sayyidina Muawiyah niki pun mulai boten napa nggih boten srek nggih dengan terpilihnya Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Manas-manasi Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah boten purun aslinipun ya. Dalam bahasa ilmu fikih ten napa kitab Zubat Imam Ibnu Ruslan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi di antara para sahabat, kita diajak untuk tidak berkomentar. Wa ma jaro bainas sihabi naskutu, apa yang terjadi di antara para sahabat hendaknya kita naskut niku meneng, boten komentar, boten condong kepada kelompok ini maupun kelompok yang lain. Khawatirnya kalau kita condong kepada Sayyidina Ali, akhirnya terus nyalahaken kelompoknya Sayyidina Muawiyah. Kita membenarkan, mendukung Sayyidina Hasan, khawatirnya kita malah menyalahkan Sayyidina Muawiyah. Perang Jamal, antara perang Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, kalau kita terus lebih condong ke salah satu, khawatir menyalahkan sahabat yang lain, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena bagaimanapun sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi ini orang-orang pilihan ya, orang pilihan. Kita tidak ada apa-apanya, jauh kebaikan ibadah yang kita lakukan dibandingkan sahabat niki mboten kenapa-napa nih. Bukan kata saya, kata Rasulullah sendiri. Rasulullah mengatakan ya, 1 dirham itu uang perak, 1 dirham yang dikeluarkan oleh sahabat tidak sebanding dengan emas sebesar gunung Uhud yang dikeluarkan oleh golongan yang lain. Artinya bukan golongan sahabat, tabiin sampai golongan kita. Kan saya bayangkan duit perak sekeping dibanding emas sak gunung Uhud. Kalau uang emas itu dinar, kalau dirham uang perak. Niku kan Nabi gak sebanding. Abotan 1 dirhamnya sahabat. Ya. Sampai kata Rasulullah, wala nisfah, ojo sak dirham wis, separuh dirham. Sampai separuh dirham. Artinya kita ini buatan kenapa-napa nih kalian kalangan sahabat. Ya. Nggak usah melihat fisiknya. Nah, terus nih kalau kita cerita-cerita masalah sahabat, ya alangkah baiknya ketika kita menyebutkan dengan ungkapan Sayyidina, penghormatan kita Sayyidina, siapapun itu, siapapun, tidak hanya sekedar Khulafaur Rasyidin 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Walaupun sahabat-sahabat yang lain termasuk ngapunten sing adan Sayyidina Bilal. Wah kulit ireng ngono lho, masa kulit ireng sahabat ngoten-ngoten niku. Nggih. Dan tidak hanya beliau, atau mungkin melihat kepada apa? Oh iki sahabat sing loman, Sayyidina Utsman, atau seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam, ini sing sugih-sugih. Tapi lek nyebutaken sahabat sing biasa-biasa, mboten pakai Sayyidina niki nggih
khawatirnya ada ihtikor, ada sisi meremehkan, merendahkan sahabat, khawatirnya ya kita akan dimurkai oleh Allah karena itu. Karena nyun sewu Pak, tiang-tiang yang boten ngawai di kalangan sahabat, apakah itu dari ciri fisik, dari warna kulit, dari kebiasaan, dari keseharian, mereka punya porsi tersendiri di hadapan Kanjeng Nabi. Sing jadi penjaga pintu daleme Kanjeng Nabi Sayyidina Bilal. Ketika Rasulullah membuka Fathu Makkah, ya, ketika menaklukkan kota Makkah, sing diajak melbeten Ka'bah Sayyidina Bilal. Sayyidina Abu Bakar mboten, bukan Sayyidina Umar, bukan misalnya Kanjeng Nabi Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Bilal sing dijak melbeten jerone Ka'bah. Ya. Bahkan ketika akhir hayatnya, ketika Rasulullah sedo, ya, sahabat-sahabat yang lain paham bagaimana Rasulullah mengangkat derajat orang lain. Salah satunya waktu niku ketika Kanjeng Nabi sedo, sing mlebeten liang lahat niku salah satunya Sayyidina Ali, sing nampani jenazahnya Sayyidina Ali. Lah ketika niku wonten sahabat-sahabat sing tokoh-tokoh nggih kepingin sedaya nggih pengin ngalap barokah Pak. Termasuk ada namanya sahabat Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Niki seorang pembesar, ya. Tokoh masyarakat. Pengin mlebet mboten pareng kalih Ali. Kowe gak cukup sampe entuk wong telu tok ae iki. Saking kepingine ali-aline dicepot. Dincal. Karepe kersane mandap mendet ali-ali. Ya Ali, izin mudhun dilut. Pun kajenge diurung ning. Lah apa sampean? Ali-ali ku lugur, gak sama lugurno aku. Nggih. Niki lek bahasan ngapunten cara ali-ali boleh dalam bab fikih ya. Dalam bab fikih kita diperbolehkan membuka kembali makam yang sekiranya ada barang berharga yang tertinggal, seumpami wonten tiyang sedo terus mriki tumut ngubur napa jame jenengan lugur cepot salah jam Rolex lugur ngono lho aku kok gawe jam mari ngono kok ilang nang ndi pirang juta jam Rolex niku seumpami lho niku pareng ngeruk malih pareng ya niku wonten kejadian singen anten namine tiyang insyaallah Sayyidina Tamim Ad-Darani ya Sayyidina Tamim Ad-Dari. Sayyidina Tamim Ad-Dari niki seorang yang ditakdirkan oleh Allah membaca Quran di kuburannya. Sampun sedo. Ya napa niki wis sedo maca Quran. Beliau niki tiangi sregep maca Quran terus termasuk orang yang doanya mustajab. Di antara rangkaian doanya sing mesti ndonga niku ya Allah, seumpami jenengan ngersakaken jika engkau berkehendak ada orang yang bisa membaca Quran di dalam kuburnya, maka takdirkanlah aku termasuk orang itu. Jaluk ya Allah, muga-muga aku kalau mati iso maca Quran di kuburan. Dungane ngoten ta? Masya Allah. Singkatnya ketika beliau sedo, wonten sing ngebetaken iki ngoten, ali-aline lugur. Bareng ngali lho, ali-ali ku mau nang ndi? Lho aku lak melok nampani mau. Nah balik, pendek. Nggih tiange langsung semerap posisinya karena kan napa ten bagian kepala, apa yang di tengah, apa yang di bagian kaki, kan semerap, ngeduk bagian mriku tok. Lho, raya-raya sampai lebet kaget karena melihat mayit yang barusan dikubur niku lungguh maca Quran. Nggih, Sayyidina Tamim Ad-Dari niku. Bareng kaget. Sayyidina Tamim Ad-Dari noleh. Lentak. Mendet ali-ali, wis cukup ngale ya bareng. Dan ini saya namu Hiraah ngoten. Ali-ali pendet, tujuannya pingin turun. Kata Sayyidina Ali, enggak oleh. Ya, enggak oleh. Tapi malah memerintah seorang sahabat namanya Sayyidina Safinah. Safinah ini nama orang laki-laki. Beliau disebut dengan Maula Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Loh, pembantunya Rasulullah duduk Sayyidina Anas. Kalau Sayyidina Anas niku disebut khodimu Rasulillah, sama-sama pembantu. Cuma bedanya kalau khodim itu maknanya pembantu dari orang yang merdeka. Kalau maula itu pembantu dari kalangan budak. Sayyidina Safinah niki dari kalangan budak. Niki singkat melebet. Safinah, mudun, jokono. Ali-ali ini Sayyidina Muhairah paringaken. Mumpung teng ngandhap, wong tiange kuat, nggih. Tiange kuat. Sayyidina Ali sing kuwate kados ngoten beto jasate Kanjeng Nabi niku mboten kiyat. Safinah rewang ngono cek lono.
Karena beliau ini terkenal sahabat sing bukan fisiknya besar mboten kuat. Karena doanya Kanjeng Nabi. Niki diurut malih Sayyidina Safinah niki. Nanti ketika satu perjalanan dengan sahabat-sahabat yang lain dengan Kanjeng Nabi kesel dan perjalanan. Lalu Rasulullah membentangkan serbannya dibeber. Kesel kabeh tiang-tiang barangnya dikelompokno kabeh. Mantun dikumpulaken terus pucuke niki ditaleni ngeten pucuke terus nimbali pembantu yang namanya Safinah. Nama aslinya bukan Safinah, kula supi asmane sinten. Ditimbali. Angkaten. Asalnya beliau sendiri bawa bekalnya niku pun mboten kiyat to. Wong tumut dikelompokaken ten mriku. Ya. Angkaten. Anta Safinatul an. Saiki sampean niku Safinah. Perahu, kapal induk. Mananya Safinah ya perahu kapal induk. Karena diperintah Kanjeng Nabi, nggih mboten terus protes. Kanjeng Nabi kula wau nggih kesel nggih mboten. Kengken wis budal-budal. Samikna wa atokna. Cekel diangkat. Kuwata samoten kuat, Pak. Semenjak hari itu beliau terkenal sebagai salah seorang sahabat yang paling kuat. Sampai guyone beliau Sayyidina Safinah, aku sejak Kanjeng Nabi ngomong ngono iku, meneh-meneh ini aku ngangkat apa kuat. Mas yo ngangkat unta sak anake. Gendong unta sak anake kuat aku. Ya, Masya Allah. Kanjeng Nabi lek kadung. Lah niki sing ketika jasadnya Rasulullah diturunkan, Sayyidina Ali sing nampani wong mboten kiyat, Pak. Makanya nih Safinah sing mudhun Safinah sing kuat iki. Safinah. Iku alel ini juga wis kekno. Ngantos yang meletakkan terakhir Sayyidina Safinah. Jenengan lek badhe-badheki anake, ayo sapa sahabat sing terakhir ngerangkul jenazah Kanjeng Nabi nggih Sayyidah Safinah. Mungkin hebat nih kelebihannya beliau. Padahal seorang budak. Pun. Lah niki ketika Sayyidina Ali sedo itu masih ada jarak sekitar 6 bulan. Ya, 6 bulan Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Setelah 6 bulan kemudian orang-orang yang tidak suka niki cara sak niki napa namine? Kudeta ngoten nah. Nggih, kadhe namel kudeta. Rame. Singkatnya kemudian Sayyidina Hasan marani kepada Sayyidina Muawiyah. Mengatakan, Sayyidina Muawiyah, jenengan kepingin dadi khalifah ta? Mboten asline. Jenengan sanggup ta dados khalifah? Lek kula dipercaya insyaallah bismillah pun. Akhirnya singkat cerita Sayyidina Hasan mengulurkan tangan beliau untuk membaiat. Baiat niku janji setia. Hat yadak kata beliau, berikan tanganmu. Wonten napa Sayyidina Hasan? Dengan paringaken. Tangane didoakan disalami. Ya. Bayatuka antakuna khalifatan lana al-yaum. Mulai hari ini saya Hasan bin Ali bersumpah setia menjadikan engkau sebagai khalifah kami. Sayyidina Muawiyah. Ware lintune nggih tunggu sedaya, Pak. Ya. Dan tahun itu disebut dengan tahun Amusulhi. Ya, Amusulhi itu tahun kedamaian. Karena mestine badhe perang antara kubu Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Muawiyah, mboten sios. Dan ini menunjukkan bagaimana mukjizat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika masih alit Sayyidina Hasan niki di bangku kali Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi dawuh ngeten, waladi hada sayyid, anakku ini sayyid, ya. Putuku ini sayyid, seorang pemimpin putuku ini, ya. Nanti dia akan mendamaikan antara dua kelompok yang akan berperang. Ini ku mukjizat ini. Buat ini perang gara-gara Hasan. Ya. Yang dari situ kemudian kathah nyun sewu nggih. Orang-orang yang mengatakan kelompok-kelompok yang menyatakan cinta Ahlul Bait. Nggih. Niki kadang-kadang nyun sewu ten Indonesia sakniki nggih rada kathah tokohe nggih tiyang Malang nggih. Niki mbelingi cinta ngaku cinta kepada Ahlul Bait, kepada Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, kepada keluarganya Rasulullah, termasuk Sayyidina Husain. Cuma nyun sewu ningali ten puji-pujiane. Mboten pati nyebut Sayyidina Hasan.
Lho mestine sama lek ngaku cinta ahlul bait ya kabeh, termasuk Sayyidina Hasan. Mboten wonten. Sing wonten wa Husaina, wa Husaina. Duh Sayyidina Husain, Sayyidina Husain. Mboten nate nyebut wa Hasanah, mboten nate. Kenapa? Karena mereka menganggap Sayyidina Hasan iki lecek. Napa lecek niku? Penakut. Nggih, nakut. Oh mestine digetno wae Muawiyah iku ngoten maksudnya. Getno sampean iki presiden sing resmi kok, pasukane sampean gede, mestine perangi ae jadi gak ganggu jenengan. Tapi Sayyidina Hasan mboten purun. Niki wonten keterangan teng mriki. Nggih. Ketika bertemu dengan Sayyidina Hasan, orang-orang ini mengatakan, "Ya mudhillal mukminin." Wahai orang yang merendahkan orang-orang mukmin. Kata Sayyidina Hasan, "Lastu bimudhillihim." Saya tidak merendahkan mereka. Bal karihtu an aktulakum alal muluk. Tapi saya tidak mau memerangi kalian semuanya podo-podo wong imane gara-gara mengambil kekuasaan. Aku gak gelem aku. Perang mengalirkan darah podo Islami terus gara-gara kuasa. Gak gelem. Karena nyun sewu Pak, tiang ini Masya Allah melak, napa? Welas ya. Sayyidina Hasan ini termasuk sahabat yang sangat welas, loman. Walaupun beliau kados ngoten, tiang ini ku tokoh tidak hanya dipandang dari sisi keturunan putune Kanjeng Nabi, mboten namung saking gagahe, fisike, gantenge. Nggo ganteng. Wong ngantun Kanjeng Nabi sedo. Sayyidina Hasan iki melampah kali Sayyidina Ali, kepanggih kali Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Wallahi bi abi syabihun bin Nabi, laisa syabihan bi Ali." Demi Allah, anake sampean iki luwih mirip nang Kanjeng Nabi timbang mirip sampean. Karena ini saya Abu Bakar, demi Allah, ya fisike, wajah-wajahe, awak-awakane persis kaya baik, gak persis kaya sampean. Saya Abu Bakar ngoten. Tidak hanya sekedar bentuk fisik, tidak hanya keturunan langsung. Dan beliau nyun sewu, Pak, cara tokoh ngoten tiange sugih. Termasuk di antara sahabat yang kaya di zamannya. Tapi beliau mboten terus kumpuli kali tiyang sugih-sugih tok mboten. Nate melampang ngoten niku wonten tiang-tiang cangkruan. Ada orang-orang sedang cangkruan, orang-orang miskin ya, orang-orang miskin niki sampai makan roti-roti sing sisa-sisa ngoten. Dikremusi ngoten. Terus kepanggil Sayyidina Hasan numpak jaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyidina Hasan, monggo pinara. Sak wonten nih. Oh nggih, mandap. Turun, tumedhar. Nggih glempong ngoten niku dahar. Nggih. Kali tiang-tiang sing orang miskin-miskin niku. Ngantun dahar terus anu nggih, saya sudah mau menuruti undangan jenengan sedaya. Benjing lek kula undang dugi nggih. Oh nggih, gantosan. Oh nggih. Tapi nggih benten niku paring remuan mriku nggih paringi sing eco nggih. Nggih. Niku hebat. Nanti sanes wedal ketika sedang jalan-jalan dengan Sayyidina Husain, ada seorang perempuan tua nimbali Sayyidina Hasan. Hasan, wahai anaknya, lek nyebut cucu niku biasanya teng yang Arab niku ibnun, anak disebut anak nih. Anaknya Kanjeng Nabi, maksudnya cucu nih Kanjeng Nabi. Nggih. Monggo pinarak. Kula napa? Saya jamu di rumah saya. Dibeliaken wedhus. Wedhus alit mantun dahar. Terus begitu pulang suaminya ibu-ibu tadi datang. Lho wedhusnya nanti, kalau beleh niku damel Hasan kali Husain. Lho ya apa sih sampean wedhus karek siji dibeleh atau ngene. Mireng, Pak. Lho, wedhus karek siji. Demi hormat tamu. Cuma akibatnya perempuan tadi dimarahi sama suaminya. Yang wedhus karek siji kate tak dol dadakno dibeleh. Oh. Arek kan mboten tega. Sen, mulih sen. Wangsul nimbali apa? Nimbali pembantunya disuruh untuk ganteni ijolono wedhus. Nyun sewu Pak. Sayyidina Hasan mboten ngijoli wedhus tunggal mboten. Diijoli 1000 wedhus. Terno 1000 wedhus nang ibu-ibu, ambek iki dhuwit 1000 dinar. 1000 uang emas. Sayyidina Hasan nggih mboten perengko, cacak iso 1000, aku ya 1000 pisan, 1000 pisan. Saking Masya Allah, loman sugih, loman. Niki hebat Sayyidina Hasan. Dan ini napa sih kita perlu menerangkan seperti ini agar kita ini paling boten
kula panjenengan sedaya enggak ada bahan. Mantun niki lak pun mlebet maulid punan. Nggih. Pun mlebet maulid. Ya, ten pondok pun dimulai safari maulid putra putri sampun dimulai insyaallah wonten benjing kula undangan ten kampung di wilayah Malang Kota. Besok mulai pembukaan maulid 30 hari. Jenengan mboten saged ten kampung yuk napa ki sedherek anu kemepeten ki saged ten griyane piyambak makan saged. Nek bahasane lari pondok niki maulidan niku pindah-pindah. Jenengan saged nggih saged benjing seumpami mulai meneh tak waca ndek ruang tamu aku bojoku mbek anakku meneh ndek kamare ayah meneh ndek kamare anak-anak meneh ndek pawon meneh ndek pemean meneh ndek pokok mboten jeding ngoten mawon beres tenan nggih sekedhik mawon mungkin ya Rabbi sholli ya Rasulullah mahalul qiyam mantun ceritani le ono le sahabat Kanjeng Nabi koyo ngene dalam rangka menumbuhkan niku lho nggih kersane nopo ketika tumbuh rasa cinta kita karena mengenal sahabat-sahabat itu kita yakin dengan dawuhnya Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta kata Rasulullah engkau nanti akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Jadi yang dikenal dari kalangan orang-orang yang sudah pasti itu tadi pasti masuk surga niku wau. Lah kalau kita tidak mau seperti itu khawatirnya kita tahu nama-nama itu tapi nama yang digunakan orang lain. Contoh nggih nyun sewu singen waktu Gus Safa nggak ada putra pertama Gus Safa ngefan kepada seorang sahabat pokok aku duwe anak lanang tak jenengno Salman be aku karena seneng kepada Sayyidina Salman Al-Farisi begitu paling nama Al-Farisi terus akekoan ngundang kalau waktu itu ten Jawi nggih kempal-kempal kali undangan wong teng tanglet sapa Gus jenenge anake Gus Safa sing diakekoi Salman Al-Farisi Al-Farisi koyo petinju iku ya. Ilinge Al-Farisi niku petinju, Pak. Senes Al-Farisi Sayyidina Salman Al-Farisi. Ngene iki lho mindsetnya, ya. Lah kita sekarang dicekoki. Nggih ya? Mulai arek-arek saiki Roni Al-Farisi pemain Arema niku Al-Farisi pemain Arema. Itu Al-Farisi Sayyidina Salman Al-Farisi. Berapa orang dari kita, anak-anak kita lebih mengenal kepada pemain bola, kepada bintang film, mboten semerap pun sahabat-sahabat mboten semerap nggih. Sampai kepada nyun sewu ten keluargane Kanjeng Nabi mawon pun mungkin takoki piro anake Kanjeng Nabi mboten-mboten semerap. Nggih. Piro 17 lho, 17 itu kon ndi kok cakeke 17 niku nggih. Banyak. Karena itu kesempatan bagi diri kita khususnya ketika niki kajenge maulid niki biasanya kalau orang-orang salaf, ulama-ulama kita setiap memasuki bulan maulid niku mengumpulkan keluarga. Nggih, masih mboten maos maulid tiba, tidak baca maulid nggih mek diwaca-maca selawat tok. Ini dalam menyambut maulid mau selawat terus cerita. Orang tuanya cerita. Jangan mboten enggak ada bahan, nggih matos bahan-bahan buku-buku terjemahkan kata. Nggih, apa mungkin pemuda-pemuda di sekeliling Rasulullah anake sik nom-nom nggih ceritani, ngene le. Ono sahabat Kanjeng Nabi sik nom hebat, kelebihane ngene. Biar dijadikan contoh panutan juga nih jenengan sekolah kuliah jurusan ekonomi syariah seumpama jurusan akuntansi jurusan nopo loh ono li sahabat itu ono sing pinter kalkulus nopo kalkulus nih hitung-hitungan nggih lah hitung-hitungan damel ngitung kalkulator nah nggih kalkulator berarti kalkulus itu ilmu hitung-hitungan ono sahabat sing enom pinter kalkulus sinten Pak Sayyidina Zubair bin Awam pinter kalkulus hitung-hitungane mateng. Iki sarjana ekonomi iki. Tidak hanya akalnya yang main, tetapi juga punya keterampilan. Kadang nggih nyun sewu. Kadang tiang niku lek punya keterampilan khusus nyun sewu. Kan mikir mboten pati kiat. Terkadang sebaliknya tiang sing mikir mempeng kuat mboten pati enggak ada keterampilan, gampangane mikir lek sinau mempeng murojaah kuat. Terus kengken lomba badminton mboten saged. Kon bal-balan gak iso, tapi kengken sinau kuat. Terkadang. Saya Zubair bin Awam niki mboten. Wah, ahli mikir, nggih ahli keterampilan. Ahli berkuda beliau. Nggih. Beliau tidak hanya ahli berkuda tapi pandai menggunakan senjata ketika naik kuda. Perang Badar
perang Badar yang bawa kuda niku cuma 3 orang. Ya, Sayyidina Miqdad bin Aswad, Sayyidina Zubair bin Awam, setunggali Zubair. Namun tiang 3. Karena sing mampu mengendalikan kuda sambil bawa pedang, namun tiang 3 niku. Nah, ini yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Namun niku secara ringkas dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mendengarkan, saya mendengar satu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mendengar, hafidtu, saya mengingat. Kata Rasulullah singkat, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan olehmu perkara yang la yaribuka, perkara yang meragukanmu. Da' ma ya ngapunten, da' ma ing perkara yaribuka yang meragukanmu, ilama pindah kepada perkara la yaribuka yang tidak meragukanmu. Artinya pindahlah dari perkara yang syak, yang ragu-ragu menuju perkara yang yakin. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al yakinu la yuzalu bisyak. Yakin niku tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dihilangkan dengan perkara yang ragu-ragu. Bahkan dalam ibadah Islam 3/4 kurang lebih 3/4 amaliyah ibadah kita selaku umat Islam niki mengacu kepada kaidah itu tadi, al yakin la yuzalu bisyak. Yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Termasuk nanti pengembangan ya, pengembangan gampangannya ngeten. Gampangannya bahwasannya ketika kita ragu-ragu akan 2 hal, maka kita mendahulukan yang awal, karena yang awal niku yakin. Salat iki 3 rakaat apa wis 4 rakaat? Nggih. 3 kali sekawan dhisik pundi? Dhisik 3, berarti sing 3 sing yakin, sing 4 ragu-ragu. Maka kita memilih yang 4. Ya. Kita ragu-ragu, aku mau wis ngentut apa gorong? Ngentut kali gorong dhisik pundi? Dhisik derek, berarti derek jawabannya. Aku mau wis wudu apa gorong? Gorong. Boleh pertanyaannya belum atau sudah? Niku belum mendahului sudah. Karena belum niku berarti belum melakukan apa-apa gampang. Kalau sudah itu melakukan wonten gerakan gitu kan. Meneng kali gerak niku dhisik meneng. Kan ngoten nah, gampangane ngoten. Jadi kalau kita dalam hal apapun, kalau jenengan kemudian napa? Itu tadi batal, aku mau wis batal apa gorong? Jawabane ngoten. Nggih. Atau mencari dalam kaidah usul fikih, kita mengambil yang yakin itu yang terdekat. Contoh, ketika ini berhubungan dengan ketika kita selesai sholat, kemudian pakaian kita najis, baru ketemu dengan najis, mantap sholat, pas jagongan terus ada kawan jamaah kita, loh cak, di pundak sampean ini kok bocah, tuh, koyo anu iki, ngapunten, koyo kotorannya cecek sih, terus, lu sampean bisa roket mau. Ya mbok aku ketok iki mau. Maka kita apakah kita harus mengkodok 1 hari? Enggak. Diambil yang terdekat. Nggih, supaya matur maghrib jagongan. Oh berarti kira-kira kemungkinannya ya maghrib iki mau gak sah aku ya ngodok maghribe mawon. Mboten mulai subuh mboten. Ngoten. Banyak pengembangan saking kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Dari situ hendaknya kita mempelajari. Yang pertama kita mempelajari ya, perkara-perkara yang memang sudah pasti, yakin itu artinya yang sudah pasti ya, termasuk apa yang disampaikan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwasannya salah satunya keselamatan manusia, keselamatan hambanya Allah ketika kita ini bersih dari yang namanya penyakit hati, bukan penyakit dohir, penyakit hati. Sambil kita niki memperbaiki ibadah, sambil kita menjaga kualitas ibadah, monggo setiap hari hendaknya kita berusaha untuk membersihkan, mengobati
hati kita masing-masing. Karena selama ati niku sik rusuh, selama ati niku tasih wonten penyakite, eman-eman ibadahe kuatah, wajib bentaun, wis kuatah, tapi selama sik wonten penyakit ati, telas Pak. Sing mbok-mbokane yang sering kita sampaikan, kibir, riya, hasud, sombong, pamer, hasud, niki mbok-mbokane. Yang mbok-mbokane niki semuanya bersumbernya ke satu. Ya, tiga niki sebagai induk dari segala macam penyakit hati, niki bibit awalnya satu. Imam Ghazali menyebutkan bibitnya hubbud dunya, kedunyan. Saking kedunyan. Ya napa sih kedunyan niku? Napa mboten pareng golek dunya? Pareng golek dunya. Nggih. Sing mboten pareng niku berlebihan dalam mencari dunia. Ya napa sih maksudnya berlebihan niku? Lebih dari kebutuhan. Kalau memang jenengan butuh niku nggih mboten masalah. Seumpami Ayub niki terus karena kula Gus nyuting niku kudu apa ya? Mantun nyuting iki kene kok nyuting nang kidul dalem, mau nang Gosali, mau ngene. Niki butuh mobil. Ya. Saya butuh kendaraan, ya sudah. Pakai kendaraan. Kan butuh sepeda motor kurang cepet sing langsung nganu. Kalau butuh helikopter gitu kok helikopter ya belaro duwe. Kan tok sesuai kebutuhan. Mboten terus aduh lek ngoten nggih kula tak menisan tunggu tak tumbas menapa pesawat Apollo lho gawe apa Apollo karena kidul dalem yo gak iso numpak Apollo. Nah Apollo ge nang bulan gak kena kidul dalem. Nek kidul dalem helikopter ya mungkin sik iso ya. Ya cuma sesuai kebutuhan. Itu maksudnya ngoten. Kalau bahasanya Buya Singen ngajari ten putra-putrane ten santri-santri ini aja kedunyan. Napa Buya kedunyan niku Buya? Wis pokok sembarang sing rebutan niku kedunyan. Apa yang diperebutkan itu kedunyan. Saya masih ingat betul nih. Buya wangsul beto pelem. Akhirnya saya, "Le, dulur-dulurmu celuken." Njogo piring, ana njogo piring, ana sing njogo lading, diiris iki. Lah pas ngambil pelem niku karena saya masih kecil, kula mencolot, Pak. Saya ingat kula mencolot niku ten gegere Gus Apa. Kan yang muter ngeten mendhet ten kresek. Kula mencolot terus dicengkewing kali Buya. Iki apa cilik-cilik kedunyan iki? Cengkewing. Cok kedunyan wis pas iku 10 aku tukune iku. 10 pelem kan keluarga 10 orang. Wis pas iku, bareng dipangan bareng. Cok kedunyan. Mboten bareng rebutan. Nggih. Niki gampangane ngoten. Terus nggih monggo kita sami-sami latihan niku wau. Ya, kita persiapkan diri kita untuk menghadapi tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah dengan mengerjakan perkara-perkara yang pasti akan kita terima nanti di hari kiamat. Antara lain kita semuanya pasti mempertanggungjawabkan perbuatan kita, pasti pun tidak ada satupun manusia yang tidak mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Karena niku kita betul-betul mempersiapkan niku wae sedaya. Sampun menawi wonten pertanyaan monggo. Nggih. Menawi wonten pertanyaan? Apa? Buatan damel mic ya buatan apa? Termasuk meninggalkan perkara yang tidak ada faedahnya. Niku ngapunten. Napa? Perkara syubhat. Ya, perkara yang meragukan ini perkara-perkara yang syubhat. Monggo menawi wonten pertanyaan. Dalam nggih lek angsal. Cuma nggih boten artinya dia tidak memanfaatkan. Bahasane Kanjeng Nabi ngeten. Nyambut gawe, nyambut gawe, tapi berikan fisik ini untuk istirahat.
Nggih. Bahasane Rasulullah malah kita tidak perboleh lah harus full 24 jam ya. Sediakan istirahat untuk badanmu butuh istirahat. Nggih. Nggih. Lek masalah cekap mboten cekap. Nggih. Sing nyukumi Gusti Allah. Mungkin cara kita mencari atau niat kita mencari itu yang kurang pas, ya itu mungkin yang perlu diperbaiki. Nggih. Lah hitung-hitungan kados mboten cukup, nggih kaya-kaya mboten cukup sedaya. Kaya-kaya mboten cukup sedaya. Nggih noto niat, nggih. Noto niat satu. Yang kedua, ya yang kita yakin bahwasanya yang memberi kecukupan niku Gusti Allah. Nggih. Dan Kanjeng Nabi dawuh, beruntung sekali orang yang menerima hidayah Islam warizquhu kafafan, dan rezekinya cukupan dan dia waradhiyabi, dan dia ridho dengan rezeki yang cukupan. Kanjeng Nabi mboten dawuh beruntung wong sing sugih, mboten. Beruntung wong sing rezekine cukupan. Dan yang memberi kecukupan, dengan kita biasa puji-pujian niku Allahul kafi. Ya kafi kan memberi, sing maringi cukup Gusti Allah. Nggih, jadi bukan pendapatan kita mboten. Nggih, ya tetap sediakan waktu untuk istirahat, sediakan waktu untuk ibadah ya. Bahasa dan kitab Nasoil Ibad ya, Nasoil Ibad insyaallah dalam sehari semalam bagi menjadi 4 waktu. Salah satunya waktu untuk munajat, waktu untuk bekerja, waktu untuk introspeksi diri, waktu untuk istirahat. Niki bahasane dan kitab yang bahilil akil. Orang yang menggunakan akalnya itu membagi waktunya dalam sehari semalam 4 niku wau. Lha kerja tok lah sing 3. Kapan waktu kita untuk keluarga kita? Kapan waktu kita untuk istirahat? Kapan waktu kita untuk ibadah dan Gusti Allah? Nggih mboten. Tetep ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, hubungannya kali pertanyaan panjenengan. Lek kersa nggih, lek kersa. Salah satu yang diajari Kanjeng Nabi agar kita niki mendapatkan rezeki yang cukup, sing nyukupi Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngajari lek mlebu omah aja lali salam. Kanjeng Nabi ngoten. Aja lali salam, terus wasolli alayya wa qra ayatul kursi wa qul huwallahu ahad salat marrat. Niku napa anu Kanjeng Nabi. Mlebu omah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terus nanti niku sallallahu alaihi Muhammad ayat kursi sekali, kulhu 3 kali. Niku ajaran Kanjeng Nabi. Wonten tiyang sambat ngoten, Kanjeng Nabi yo napa kula nyambut gawe gak cukup. Napa paringi amalan niku. Antun asal pinten dinten sanjang ten sahabat, delok narek sing wingi njaluk amalan iki saiki ya lapo saiki, delok. Masyaallah Kanjeng Nabi, rezeki saking Gusti Allah mluber sampe nang tanggane ya. Sing paringi rezeki mboten tiyang niku tok, sak tangga. Katun ya kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Purun apa mboten nek ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Nggih mugi-mugi saged difahami, saged diamalaken. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring taufik, hidayah, paring umur, ilmu, rezeki ingkang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.